Perkenalkan, nama saya Kiran Sunandar dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen bisnis, mata kuliah yang ditempuh mata budgeting oleh dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE, AK, MSI. Materi yang saya ingin jelaskan mengenai anggaran piutang. Selanjutnya, anggaran piutang biasanya direncanakan untuk jumlah piutang perusahaan secara terinci dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode akuntansi yang akan datang. Biasanya piutang merupakan salah satu aset lancar yang nantinya timbul akibat adanya penjualan kredit itu sendiri. Piutang itu ada karena, pertama, terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Kedua, adanya kesediaan debitur untuk melunasi kewajiban kepada debitur. Selanjutnya, ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya, dan adanya hak menagih yang dimiliki kreditur itu sendiri. Jenis piutang, ada piutang dagang, yang dimana piutang ini timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan, dan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangnya secara kredit. Kedua, adanya piutang wesel. Piutang wesel ini didukung adanya janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau membeli pinjaman dalam bentuk uang. Pinjaman wesel merupakan jenis piutang dengan periode kreditnya lebih dari 60 hari jangka waktunya, dan terdiri dari piutang surat berharga, piutang setor jaminan, dan piutang pajak. Selanjutnya adanya piutang usaha. Piutang usaha ini timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Dan jenis piutang ini biasanya ditagih dalam waktu 30 hari sampai 60 hari. Manfaat anggaran piutang. Pertama, mampu meningkatkan omset penjualan barang. Kedua, memperluas pelanggan. Ketiga, profitabilitas perusahaan itu sendiri meningkat, dan adanya sebagai alat pengawasan kerja, serta adanya sebagai alat pengkoordinasian terhadap kerja. Selanjutnya ada faktor mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Nantinya volume barang yang dijual lebih besar melalui kredit daripada tunai, maka piutang yang diperoleh perusahaan akan mendapatkan lebih besar. Kedua, adanya standar kredit dan batasan kredit. Faktor penentu besar kecilnya piutang usaha yang tertanam nanti. Jika standar kredit yang lebih longgar, maka semakin besar juga piutang yang tak tertagih yang kita peroleh. Yang ketiga, jangka waktu kredit dan pemberian potongan. Jangka waktu kredit yang panjang akan membuat piutang usaha semakin besar, dan pemberian potongan kecil, maka piutang yang diterima semakin besar juga. Penyusunan anggaran piutang. Berikut format penyusunan anggaran piutang. Ini kita ambil, nanti kita susun buat kolomnya. Itu kolom pertama adalah mengenai bulannya, terus ada penjualan kredit, potongan harga, dan adanya piutang tak tertagih. Lalu yang terakhir ada bulan penagih piutang, nanti tinggal dimasukin saja. Oke, kita mulai untuk perhitungan anggaran piutang usaha. Contoh soalnya, PT Bunga terdapat anggaran penjualan selama triwulan pertama tahun 2019. Di bulan Januari 2019 terdapat 25.000, Februari 35.000, Maret 45.000. Total yang diperoleh 105.000. Cara membayar menurut pengalaman pelanggan. Pertama, 50% dari penjualan setiap bulan terkumpul dalam waktu 20 hari setelah bulan penjualan. Yang kedua, 35% terkumpul dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Dan yang terakhir, 15% terkumpul dalam bulan sesudah bulan penjualan itu sendiri.
syarat pembayarannya itu ada 5/20, itu biasanya 5% yang diperoleh untuk si pembeli pada jangka waktunya itu 20 hari sejak pembelian barang yang diterima. Dan jangka waktu kreditnya itu paling lambat 30 hari. Nah, di sini kita disuruh hitunglah piutang yang tertagih setiap bulannya. Jawabannya, pertama kita hitung dulu nih penjualan kredit dengan potongan harga. Di bulan Januari kan tidak ada potongan harga. Ya. Jadi kita tinggal masukkan saja di bulan Februari, ketika kita bisa lihat di sini cara membayar menurut pengalaman pelanggan kan 50% penjualan setiap bulannya terkumpul kan untuk 20 hari. Tinggal dimasukin saja di Februari sampai Maret, diskonnya tetap sama, potongannya 50% pertama di bulan pertama. Dan dimasukkan angka-angkanya dari yang anggaran penjualan gitu. Kita hitung di bulan Februari 50% dikali 25.000 jadi memperoleh 12.500. Maret 50% dikali 35.000 jadinya 17.500. Sedangkan untuk April 50% dikali 45.000 hasilnya 22.500. Terus kita hitung lagi potongan penjualan karena memenuhi 5% pembayarannya tepat waktu di 20 hari dan jangka waktunya 30 hari. Nah, di sini kita tinggal hitung aja. Di bulan Januari kita tetap kosong karena kan kita tinggal masukin aja untuk bulan selanjutnya gitu. 5% yang kita peroleh itu dapat dari yang syarat pembayarannya itu sendiri. Jadi kita tinggal hitung aja dan diambil dari hasil yang penjualan kredit dengan potongan harga. Tinggal dimasukkan saja bulan Februari sampai Maret 5% semuanya yang kita potong dikali dari hasil penjualan kredit. Hasilnya untuk di bulan Februari 625, Maret 875 dan April 1125. Lalu kita hitung lagi penjualan kreditnya sesudah 20 hari berapa sih? Untuk Januari tetap kosong. Lalu untuk Februarinya di soal kita bisa lihat cara membayarnya itu di persen kedua itu ada 35% terkumpul sesudah 20 hari. Nah, ini tinggal dihitung aja. Februarinya sampai April kita masukkan diskonnya 35% dikali dari anggaran penjualannya. Tadi kan ada 25.000, 35.000 dan 45.000. Nah, ini kita memperoleh dari untuk bulan Februari 8.750.000, Maret 12.250 dan April 15.750. Dan terakhir penjualan kredit pada bulan kedua sesudah penjualannya. Nah, karena kita sudah menjual di bulan Januari dan Februari, kita tinggal input aja untuk Maret dan April berapa sih sampai Mei gitu. Dan terakhir kan tadi cara membayarnya itu kan ada 15% terkumpul dalam bulan sesudah bulan penjualan. Ini tinggal di input aja Maret sampai Mei, kita dapat diskonnya 15% dikali dari anggaran penjualan itu sendiri. Jadi di bulan Maret memperoleh sebesar 3.750, April 5.250 dan Mei 6.750 gitu. Lalu kita tinggal masukin aja di kolom penjualan anggaran di kolom anggaran piutang usaha itu sendiri. Nah, di bulan tadi kan tercantum 3 bulan saja, Januari, Februari, dan Maret. Kita tinggal masukkan aja di sebelah kiri. Lalu penjualan kreditnya kan tadi sudah diketahui ya, 25.000 untuk bulan Januari, Februari 35.000 dan Maret 45.000. Totalnya 105.000. Lalu memperoleh potongan harga dari yang kita hitung tadi, yang sebelah kanan yang paling atas ya. Februarinya 625, Maretnya 875 dan Aprilnya 1125. Tinggal dimasukkan saja dan dijumlah, totalnya jadi 2.625. Potongan tak tertagihnya itu tidak ada, dan di bulan Januari kita tidak ada transaksi karena kan kita baru membeli nih. Nah, terus ada bulan penagih piutang.
Januarinya kita tetap kosong, di bulan Februari memperoleh 21.250 itu dari mana sih? Kita lihat dari penjualan kredit ditambah dengan penjualan kredit sesudah 20 hari. Di bulan Februari ada terdapat dengan setelah potongan harga ya, 12.500 ditambah 8.750. Lalu kita jumlahkan, sudah dapat hasilnya jadinya 21.250. Karena seterusnya tidak ada penagihan utang, jadi langsung ke totalnya aja kita turunkan ke bawah. Lalu di bulan Maret dapat dari mana 3.750? Ini dari penjualan kredit dari bulan kedua sesudah penjualan. Ya, tinggal dicocokkan saja. Lalu adanya di bulan Maret juga ada penagihan piutang sebesar 29.750, itu dari penjualan kredit dengan potongan harga ditambah dengan penjualan kredit sesudah 20 hari. 17.500 ditambah 12.250. Lalu memperoleh dengan 29.750. Jadi tinggal dijumlahkan aja, diturun ke bawah jadi 33.500. Di bulan April terdapat 5.250, itu dari penjualan kredit bulan kedua sesudah penjualan. Tinggal diinput saja. Lalu penjualan kreditnya itu ada 22.500 ditambah 15.750. Hasilnya 38.250. Nah, ini tinggal langsung diturunkan saja ke bawah, dijumlahkan jadi 43.500. Untuk bulan Mei terakhir, kita tinggal input saja di penjualan kreditnya. Itu kan terdapat ya 15% dikali 45.000. Jadi hasilnya 6.750. Tinggal dimasukkan saja di bulan Mei, bulan penagih piutangnya. Dan inilah tabel untuk penghitungan anggaran piutang usaha. Oke, sekian dari penjelasan yang sudah saya sampaikan mengenai anggaran piutang. Semoga bermanfaat dan terima kasih.